Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP, tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-36. Sebagai ayat pembimbing renungan bagi kita adalah ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tema renungan kita adalah mengendalikan mata, memandang hal yang baik dan benar. Sahabat renungan malam Salom, pengajaran hikmat dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27 menegaskan kepada kita agar kita selalu waspada, menjaga mata kita, agar kita memfokuskan pandangan kita lurus ke depan. Memandang lurus ke depan artinya kita memandang atau memperhatikan yang benar, jalan yang benar, tujuan yang benar, agar kita selamat dalam perjalanan hidup kita, agar kita sampai di tempat tujuan yang benar. Janganlah kita memandang ke arah jalan yang lain, arah yang salah, jalan yang tidak benar, yang dapat mempengaruhi kita untuk menempuh jalan atau arah yang berbeda, yang salah. Jika kita menempuh jalan yang lain, jalan yang salah, maka kita akan tersesat di perjalanan kita. Nasihat dalam Amsal itu juga menegaskan agar kita memfokuskan perhatian kita kepada petunjuk perilaku yang baik, yang benar, agar kita hidup berperilaku yang baik dan benar. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Janganlah perhatian kita teralih kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, sebab hal itu dapat mempengaruhi hidup kita. Jadi berperilaku yang buruk dan berperilaku yang jahat, perilaku-perilaku dosa yang dibenci oleh Tuhan. Sahabat renungan malam Salom, Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengajarannya, yaitu khotbah di bukit, juga menegaskan agar umat Tuhan senantiasa waspada, menjaga, mengendalikan pandangan mata. Yesus mengatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bukan Tuhan Yesus menginginkan agar kita mencederai mata kita, bukan. Tetapi Yesus menginginkan bahwa mata kita pun harus kita kendalikan. Jika tidak kita kendalikan dengan baik, mata kita dapat menyebabkan kita tersesat ke jalan yang sesat, dapat menyebabkan kita terjerumus ke dalam perilaku yang buruk, yang jahat, perilaku dunia kegelapan. Sahabat renungan malam Salom, hal apa yang dipandang mata dan banyak diperhatikan, dari pandangan itu dapat menimbulkan keinginan atau kehendak untuk kita lakukan. Bila seseorang banyak atau sering melihat
memperhatikan orang-orang yang rajin bekerja keras untuk kesejahteraan hidupnya dan hidup keluarganya, maka orang yang memperhatikan itu bisa termotivasi untuk meneladani semangat kerja keras itu. Ia pun membangun semangat hidupnya untuk bekerja keras, menekuni pekerjaan, untuk meraih masa depan hidupnya yang baik. Seorang anak di masa belajar, jika anak itu memperhatikan temannya yang rajin belajar dan memperoleh prestasi yang baik, maka anak yang memperhatikan itu bisa termotivasi menjadi anak yang rajin belajar, dan kemudian dia pun bisa berprestasi yang gemilang. Tetapi jika seseorang kebanyakan bergaul dengan orang yang bermalas-malasan, malas bekerja, malas belajar, orang itu bisa terpengaruh menjadi bermental malas bekerja, malas belajar. Kemudian sikap kemalasan itu mendatangkan hal yang buruk, yaitu kesusahan dan kesukaran di masa depan hidupnya. Jika seseorang memperhatikan orang yang hidup saleh, mereka yang rajin beribadah dan mempedomani firman Tuhan dalam perilaku hidup mereka, maka orang yang memperhatikan itu dapat termotivasi untuk membangun hidupnya dalam kesalehan. Ia rajin beribadah dan juga mempedomani firman Tuhan yang didengarnya, menuntun hidupnya berperilaku yang benar, yang jujur, mengasihi sesama, dan memelihara kedamaian terhadap orang di sekitarnya. Tetapi jika seseorang kebanyakan mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang yang mengabaikan hidup rohaninya, mereka yang semata-mata hidup menurut keinginan dirinya atau keinginan duniawi, tentulah orang yang memperhatikan tadi bisa terpengaruh melakukan perilaku buruk. Mereka jadi malas beribadah, semata-mata mencari hiburan, kesenangan duniawi, melakukan hal-hal buruk atau perilaku-perilaku dosa untuk menikmati kesenangan duniawi. Hal yang demikianlah yang disebut pandangan mata yang menyesatkan, yang menjerumuskan ke dalam hukuman api neraka. Tuhan Yesus mengingatkan, janganlah kita tersesat atau terjerumus ke dalam perilaku hidup yang buruk itu, yang nista, karena pengaruh pandangan mata yang tidak dikendalikan, karena pandangan mata yang dituruti saja kemauannya. Tetapi haruslah kita berlaku bijaksana untuk mengendalikan mata kita, untuk memandang kepada apa yang pantas menjadi teladan yang baik dan yang benar, teladan iman, teladan kasih, agar kita meneladaninya. Kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan, di dalam iman yang teguh, di dalam kasih kepada sesama, melakukan kebenaran dan kedamaian, sehingga kita mewarisi keselamatan. Demikianlah renungan bagi kita di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun kami ke jalan yang benar, jalan kehidupan. Kami harus bijaksana mengendalikan mata kami untuk memandang apa yang pantas menjadi teladan yang baik dan benar. Teladan iman, teladan kasih, dan damai sejahtera. Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani masa perawatan di rumah, agar mereka beroleh pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan
dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.